Halo Sobat Sehat RSCM, berjumpa kembali dalam podcast Cipto Mangunkusumo bersama saya Dr. Tommy Pratomo, Clinical Assistant Instalasi Peningkatan Kompetensi dan Simulasi Klinik RSCM FKUI. Pada episode kali ini, podcast Cipto Mangunkusumo akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat ataupun netizen di sosial media. Sobat Sehat RSCM sudah pasti tahu kan, saat ini sedang tayang sebuah film dokumenter yang menceritakan sebuah kasus kriminal di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya seorang korban perempuan yang diduga diberikan racun oleh temannya sendiri. Dalam penyelidikan kasus tersebut, polisi melibatkan banyak sekali saksi ahli, salah satunya adalah dokter forensik yang telah hadir bersama kita pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Jaya Surya Atmaja, spesialis forensik medico legal konsultan DFM SH PhD. Selamat datang Dr. Jaya. Selamat siang. Ya, selamat datang dokter dalam podcast Cipto Mangunkusumo kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dokter. Terima kasih atas undangannya juga. Ya, sehat dokter hari ini? Sehat. Ya, terima kasih dokter. Jadi episode kali ini kita akan berbincang mengenai pengungkapan misteri kematian, peran ilmu forensik dalam penyelidikan kasus kriminal. Oleh karena itu, Sobat Sehat RSCM tetap stay tune sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel RSCM. Baik Dokter Jaya, topik kita pada episode kali ini adalah peran ilmu forensik dalam penyelidikan kasus kriminal ya dok ya. Nah tapi boleh tolong dijelaskan dokter mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud ilmu forensik itu dan bagaimana sejarah awal mulanya ilmu forensik dan perkembangannya saat ini. Oke, terima kasih Tommy. Nah begini, yang namanya forensik itu asal katanya tuh forum. Forum itu artinya pengadilan. Pengadilan. Jadi waktu zaman dahulu tuh yang namanya antara legislatif, eksekutif segala macam itu bercampur baur. Jadi ingat mungkin ceritanya Nabi Sulaiman. Hari-hari tertentu dia buka open house, rakyat bisa ngadu. Nah, salah satu kasus yang terkenal itu dia mengadukan tentang ada bayi paternitas, ada satu bayi diperebutkan 2 ibu gitu. Nah, dia melakukan memutuskan. Nah, itu namanya forum. Forum itu artinya pengadilan. Jadi, kalau namanya forensik itu adalah ilmu-ilmu di luar hukum yang membantu hukum untuk menegakkan keadilan secara saintifik. Baik. Jadi begitu. Nah, jadi di situ ada kedokteran forensik, psikologi forensik, psikiatri forensik, ada engineering forensik, ada akuntan forensik, macam-macam. Nah, itu ada perhimpunannya sendiri, namanya ilmu forensik. Ada perhimpunan dunia, ada regional, ada Indonesia. Di Indonesia kita punya perhimpunan ahli forensik Indonesia. Itu. Terus dokter sendiri ada bagian kedokteran. Jadi itu adalah suatu bidang yang adalah spesialisasi di dalam bidang kedokteran. Kalau dokter klinik itu ngobatin orang, diagnosis ngobatin orang. Kalau dokter forensik periksa, diagnosis, kemudian membuat visum. Nah, visum itu dipakai sebagai bukti di pengadilan. Nah, jadi itu. Jadi dokter forensik ya dokter yang terpaksa harus belajar hukum gitu. Nah, kalau sejarahnya di Indonesia itu kita tuh jajahan Belanda. Iya, betul. Jajahan Belanda. Di sini itu kita dijajah sama Belanda sampai terakhir tahun 55-an itu di sini masih ada profesor Belanda. Dan satu orang ya yang salah satu orang yang sangat terkenal, Profesor kalau kamu pergi ke perpustakaan bagian atas lantai 4 tuh yang perpustakaan lama ya. Itu ada patung. Patung orang, dia dekan FKUI pada waktu itu. Dekan FKUI itu dia adalah dokter forensik, dekan FKUI dan dia pengarang buku forensik yang terkenal di seluruh dunia. Begitu. Jadi sudah dimulai sejak tahun 1955 itu. Sebelumnya bahkan zaman Belanda. Sebelum zaman Belanda ya, Dok kan ya. Kita nah begitu kemudian kita jadi Universitas for Indonesia. Nah, dokter pertama yang jadi dokter forensik adalah Dokter Lim Yutai namanya. Dia itu kemudian ganti nama jadi Prof. Ari Pudianto. Itu dokter forensik Indonesia yang pertama. Nah, beliau itu profesor di FKUI. Nah, beliau itu yang ngajar saya langsung. Begitu. Nah, jadi sejarahnya panjang sebenarnya. Itu jadi sejak tahun 60-an tuh sudah ada departemen forensik. Betul sekali. Berarti berdirinya sekolah kedokteran pertama di Indonesia ini pun ada andil ilmu forensiknya ya dok ya? Yang tertua tuh ada 2, satu di UI, satu lagi di sana di Surabaya. Oh, di Surabaya. Dan di sana Prof Harun itu dia keturunan dari Belanda tuh. Gurunya Belanda semua. Iya. Berarti memang ilmu forensik ini tadi awalnya merupakan ilmu yang luas ya, Dok ya, karena dia
mencakup berbagai bidang untuk membantu dalam proses peradilan. Dan lebih spesifik lagi kita ini akan membahas mengenai kedokteran forensik begitu ya dok ya, yang sudah diawali sejarahnya dari zaman Belanda sampai sekarang sudah begitu berkembang ya dok ya. Nah perkembangan dalam ilmu kedokteran forensik ini sudah sampai sejauh mana dok? Sebenarnya Indonesia tuh tidak kalah sebenarnya, tidak kalah dalam arti kata begini ya. Kita dari awal memang agak tersiok-siok. Kenapa? Banyak dokter yang baru lulus tuh nggak mau masuk forensik. Nah, nggak maunya kenapa? Kenapa itu dok? Satu, biasanya yang mencegah keluarga, calon istri, calon suami, ngapain udah jadi dokter kan ngurusin mayat gitu loh. Nah itu. Nah tapi jadi seperti itu. Yang kedua, kalau ngambil spesialis anak, bedah, kan income-nya makin naik. Kalau dokter forensik itu kan praktek umum itu loh, asumsinya mereka. Jadi yang masuk ke situ itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik ya, biasanya pinter-pinter yang masuk di kedokteran forensik, tapi rada aneh. Aneh dalam arti gini. Misalnya contoh saya sendiri lah. Saya kenapa masuk forensik karena saya senang Sherlock Holmes. Agatha Christie, saya senang gitu. Saya bilang suka cerita detektif ya dok. Iya, saya bilang keren banget nih orang. Kok cuma lihat fenomena aja dia bisa ngambil kesimpulan gitu. Nah, tapi yang bikin saya kemudian mau masuk forensik adalah waktu saya tingkat 5, saya membaca satu artikel yang ditulis oleh Alex Jeffrey. Itu profesor dari Inggris. Dia menulis tentang ada bagian 0,1% dari DNA manusia yang ternyata individual spesifik. Jadi bisa menunjuk ini si A, ini si B gitu. Hanya dari misalnya kasus perkosaan. Waktu itu tingkat 5 loh. Kan DNA itu bagian yang orang paling nggak suka kan. Sangat molekuler. Rumit. Pokoknya itu hot potato lah buat mahasiswa kedokteran. Tapi saya justru tertantang. Loh, kalau kayak begini kita bisa melompat nih. Dalam arti kan saya pikir kita bisa melompat. Kenapa? Kedokteran forensik kita tuh lumayan tertinggal. Mungkin 30 tahun. Dibandingkan dengan luar negeri. Nggak usah jauh, ke Singapura kita kalah jauh. Gitu. Nah kalau mau melompat apa? Kita harus ambil teknologi yang paling maju. Jadi waktu saya tingkat 5 saya udah mau jadi dokter forensik, mau ngambil DNA forensik. Sudah dari tingkat 5 mahasiswa kedokteran ya dok ya? Makanya begitu lulus saya langsung masuk. Teman saya sih pada bilang, ngapain lu masuk situ? Lu frustrasi ya? Takut gak diterima di bidang lain? Enggak, saya bilang saya mau jadi ahli DNA forensik, itu yang saya ngomong. Betul sekali. Maka pada waktu PPDS saya tahun ke-2 itu dapat tawaran dari Jepang. Pertukaran pelajar. Exchange ya dok ya. Boleh milih apapun. Saya bikin penelitian kan harus bikin proposal. Saya bikin proposal tentang DNA. Diterima. Waktu itu belum ada kah dok yang meneliti tentang DNA dalam bidang forensik? Belum. Karena di dunia aja si Alex Jeffrey temukan itu tahun 85. Saya udah ke Jepang tahun 89. 4 tahun setelah itu. Saya tapi belum selesai S2 nih. Jadi begitu saya balik, tapi saya udah pesan sama profesor, saya akan balik lagi ke sini. Saya balik ke Indonesia, selesaikan S2 saya tahun 90 selesai. 92 saya balik ke sana. Saya jadi fellow untuk S3. Nah waktu itu tujuan saya cuma satu, saya mau jadi dokter ahli DNA pertama di Indonesia, itu aja. Dan sekarang juga sudah menjadikan dokter sebagai dokter ahli DNA forensik pertama ya dok ya? Iya, soalnya 95 saya udah dokter. Iya, berarti sudah tercapai untuk menjadi ahli DNA forensik ya dok ya, yang pertama di Indonesia. Dan itu luar yang membuat kita kemudian bisa melompat, karena ternyata selama saya sekolah ke Jepang, itu orang dokter-dokter dari pasien-pasien di Indonesia banyak yang periksa DNA ke Singapura, ke Australia, dan sejak saat saya itu mereka periksanya ke saya. Ya dok, berarti sebegitu pentingnya ya dok ya. Seperti kita tahu memang DNA itu kan yang akan menentukan mungkin dari diri manusia itu sendiri ya dok ya. Dan ini adalah DNA dalam bidang forensik yang pastinya akan sangat membantu seperti yang dokter katakan tadi untuk bidang peradilan begitu ya dok ya. Untuk membantu mengungkap suatu kasus begitu ya dok ya. Nah sejauh ini peran DNA forensik ini ataupun bidang dokter adalah kalau tidak salah adalah forensik patologi ya dok ya, untuk mengungkap kasus-kasus kematian yang tidak wajar itu bagaimana dok? Sudah sampai sejauh mana? Nah begini ya, ini saya ngomong di settingnya RSCM nih ya. RSCM kan itu. Jadi kalau ada orang pasien datang ke rumah sakit terus meninggal karena penyakit atau karena tua, itu otomatis kan dia langsung dikasih surat kematian sama dokternya. Betul sekali. Surat kematian. Nah yang jadi bermasalah adalah waktu dia masuk di UGD. Kalau di UGD kalau dia masih sempat didiagnosis is oke. Dokter bisa bikin surat kematian dengan ICD-10-nya berapa begitu. Iya betul sekali. ICD-11 ya udah. Iya betul dok. Dikasih gitu. Nah tapi masalahnya kalau DOA. Nah kalau DOA kan nggak ada catatan rekam medis. Betul. Nah dokternya itu sebenarnya semua dokter umum tuh harus belajar namanya verbal autopsi. Betul. Itu anamnesis terstruktur terhadap keluarga, ditanya, kamu
ada panas nggak, ada batuk nggak, pilek segala, dengan hanya nanya-nanya begitu, dokter bisa menentukan, memperkirakan penyebab kematian. Jadi tidak perlu otopsi. Itu poin penting. Jadi kalau meninggal karena sakit tidak perlu otopsi. Kenapa? Karena gejalanya semua sama. Betul. Nah sekarang coba nih, misalnya bayangin ya. Kenapa? Nah kemudian ada satu yang di mana kalau waktu dia datang di awal kan pasti diperiksa dong jenazahnya sebelum keluarin surat. Kalau ada luka, ada luka udah pasti nggak wajar. Betul. Yang kedua ada bau-bau yang aneh. Bau-bau yang aneh apa? Begitu kamu tekan, cium, oh bau minyak tanah, baygon, baygon gitu. Begitu diperiksa ada jeratan di sini, gantung diri gitu kan. Terus apa lagi? Kalau kamu liatin misalnya bau mayatnya merah terang, itu mungkin keracunan CO apa CN, itu kemungkinan. Terus apa lagi? Kalau dicium bau bawang putih, keracunan arsen. Nah artinya kalau ada luka atau ada tanda-tanda keracunan, kamu harus anggap itu tidak wajar. Nah jadi kalau misalnya anak muda meninggal nggak jelas, ambil urin, periksa narkoba, narkoba positif, kasus narkoba, kasus polisi. Betul sekali. Itulah tugas di UGD untuk melakukan misal itu. Jadi wajar, tidak wajar. Wajar kasih surat kematian, tidak wajar lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, caranya apa? Dokter UGD harus lapor ke Satpam. Satpam Rumah Sakit. Lapor, Pak, ini ada orang mati tidak wajar. Maka berdasarkan lokasi bisa ditelepon ke polsek terdekat. Nanti polisi akan datang, jenazah ini nggak boleh dikasih keluarga kalau mati tidak wajar. Dikirim ke center forensik. Kalau dulu selalu di RSCM. Nah, kalau sekarang bisa RSCM, bisa Fatmawati, bisa Persahabatan, ada banyak tempat ya. Polisi akan ngirim ke sana. Nah, disitulah baru dokter forensik periksa. Baik. Nah, periksa forensiknya ada dua. Dokter sih prinsipnya cuman mengikuti apa perintah polisi. Betul. Ada namanya surat permintaan visum. Minta periksa luar. Ya kita periksa luarnya doang, nggak dibedah. Betul. Minta periksa dalam. Nah, jadi periksa dalam tuh ada permasalahan. Begini, kita kan kerjanya atas dasar KUHAP. KUHAP-nya itu pasal 133 ayat 1. Di situ dikatakan penyidik, dalam hal penyidik menangani korban luka, keracunan atau mati, berarti kasusnya adalah luka, kekerasan, keracunan atau mati. Berarti orang hidup dan mati. Yang diduga karena tindak pidana, dia dapat minta bantuan ahli kedokteran forensik, kehakiman, dokter atau ahli lainnya. Nah itu ada pasalnya dan itu adalah kewajiban hukum. Jadi haknya polisi untuk meminta, tetapi juga itu kewajiban hukum bagi dokter ke spesialis forensik dan kedokteran dan ahli lainnya. Kalau dipanggil kita harus mau. Siap. Nah kalau dalam rangka itu, nah sekarang apa yang perlu dokter lakukan? Dia periksa luar. Itu tanpa izin siapapun, begitu mayat datang ada surat periksa luar. Habis gitu nggak boleh diapa-apain. Tunggu 2 kali 24 jam. Ini menurut KUHAP 134 nih. Tunggu 2 kali 24 jam buat apa? Mencari keluarga. Polisi harus cari keluarganya mana. Nah polisi kemudian ranking keluarga ini, saudara ibu, anak ibu mau perlu diotopsi. Cuman dikasih tahu. Saya kasih tahu. Cuman dikasih tahu, bukan minta izin. Jangan salah. Jadi dibilang di dalam KUHAP itu apabila dianggap tidak dapat dihindari, perlu dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, maka penyidik harus menceritakan apa manfaatnya dan apa kepentingannya otopsi tersebut. Kalau keluarga masih belum bisa ngerti, diterangkin sekali lagi. Itu tugas polisi, bukan tugas dokter. Jadi kalau dokter digituin, dokter bisa dipukul sama keluarga kan. Itu tugasnya polisi. Nah, setelah diterangkan keluarga setuju nggak setuju, tetap tergantung polisi. Kalau polisinya kemudian lunak, dia bilang ya udahlah periksa luar aja, ya udah kita kerjain periksa luar. Jadi prinsipnya dokter ikuti perintah polisi. Tapi di dalam sejarah di forensik di seluruh dunia sampai sekarang tidak diotopsi, tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati, tidak ada kasus. Kalau tidak ada kasus, tidak ada tersangka. Itu dogma. Sama seperti kita bilang Tuhan itu Maha Esa, ya nggak usah ditanya lah itu. Nah, dogmanya seperti itu. Nah, yang namanya otopsi apa? Nah, kembali lagi. Jadi setelah 2 kali 24 jam kalau keluarganya datang, setuju nggak setuju, kita lakukan apa yang dilakukan yang diminta polisi. Otopsi itu buka kepala. Jadi otak dibuka, otaknya dilihat, dipotong-potong, dilihat di dalamnya, bukan cuma di luar doang ada luka apa enggak, tapi dalamnya juga. Dada, berarti paru, jantung, perut, seluruh isi jeroan tuh sampai ke panggul semua diperiksa. Setelah selesai dimasukin kembali, dijahit, udah selesai. Itu namanya otopsi. Jadi tanpa memeriksa semua organ itu bukan otopsi.
ngambil sampel doang itu bukan otopsi. Karena ya. pada prinsipnya otopsi adalah memeriksa organ dari luar sampai ke dalam, itu harus dipotong-potong. Ya, oke, baik. Jadi saya dapat poinnya bahwa melakukan otopsi ini adalah dokter itu mengikuti perintah dari pihak yang berwenang, yaitu kepolisian ya, Dok ya. Nah, tapi ada satu nih. Apa? Karena mengingat bahwa kalau tidak ada otopsi, kasus tidak bisa ada tersangka, maka Kapolri pada tahun 1975 mengeluarkan instruksi Kapolri untuk seluruh jajarannya di Indonesia yang sampai sekarang belum dicabut tuh instruksinya, bahwa semua kasus yang tidak wajar harus diotopsi. Oh, jadi memang sudah ada aturan hukumnya juga ya, Dok ya. Harus diotopsi itu loh. Diotopsi. Jadi kalau nggak diotopsi, mereka harus menolak penyidikan dan penyelidikan. Iya. Karena tidak ada bukti sebenarnya ya, Dok ya, secara ilmu. Ya, apapun mungkin. Iya. Sekarang contoh deh, saya kasih tahu. Kita, ya hal yang gampang lah. Kadang-kadang orang bilang, ada orang ngelihat pemuda jalan tiba-tiba brak jatuh, kelindes kereta, badannya kebelah dua. Nah, sekarang kalau secara awam apa? Semua orang udah tahu dia jalan, ditabrak kereta, kebelah dua. Ya ngapain diotopsi? Iya, betul. Karena sudah jelas penyebab kematiannya. Iya. Menurut awam. Iya, menurut awam. Dan itunya apa? Dogmanya lagi adalah yang tahu penyebab kematian kan cuma dokter. Setelah melakukan otopsi. Tahu nggak begitu diotopsi apa? Ditemukan ternyata dia ada infak. Dia lagi jalan kena serangan jantung, jebrak jatuh dilindes. Sama nggak? Berarti penyebab kematiannya infaknya itu, Dok. Iya, betul. Itu yang terjadi. Iya. Jadi kadang-kadang apa yang dipikirkan orang itu belum tentu itu yang terjadi. Betul, ya. Nah, makanya kalau di kedokteran forensik namanya otopsi parsial, kepalanya dipentung orang, misalnya dia mati, kepalanya dong diotopsi. Bisa ditentukan sebab mati? Nggak bisa. Yang di dalam kita nggak tahu. Tahu-tahu di sini ada perdarahan lambung. Mana kita tahu. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan dokter juga sudah menceritakan banyak mengenai proses bagaimana otopsi itu harus dilakukan dan jenis-jenisnya ya, Dok ya. Jadi apa bedanya nih, Dok, antara otopsi klinis dan otopsi forensik, dan mengapa keduanya itu penting untuk penyelidikan kasus-kasus kriminal itu? Oke, begini. Otopsi itu sebenarnya saya tambahin ada satu lagi, otopsi anatomi yang semua mahasiswa kedokteran lakukan. Ini seorang dokter itu tidak mungkin tahu namanya jantung ada di sini, paru ada di sini. Kebayang nggak kalau kamu jadi dokter spesialis mau operasi jantung yang kamu buka perutnya? Nah, ya kan? Makanya the basic awal adalah pelajaran anatomi. Anatomi kan kita ada di gambar. Tapi kalau kamu nggak pegang, kamu nggak pernah tahu yang sesungguhnya. Iya, betul. Saya contoh waktu saya beberapa waktu lalu, saya didatangi sama PPDS dari bagian kebidanan. Dok, boleh nggak saya ngelihat organ kebidanan, organ bawah? Loh, emang kenapa? Iya, soalnya kalau saya lihat itu konsulen kita sekarang udah bukan dipakai dibolong-bolongin doang, kita ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip, saya nggak bisa ngelihat, Dok, saya nggak bisa pegang. Ya oke, boleh sini, saya ikut otopsi, oh iya ternyata begini ya. Jadi dan ini karena ini orang mati kan, ya dia bisa 1 jam juga boleh dipegang-pegang sama dia kan. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, makanya kebayang nggak di negara-negara barat di mana mereka nggak dapat kadaver, nggak punya kadaver, itu mereka tidak bisa belajarnya dari internet. Gambar nih manusia dipotong kulitnya kayak gini, cuman lihat gambar, beda sama megang. Kalau bilang ini saraf nih keras gitu nih. Tentu pengalamannya berbeda ya, Dok ya, dengan belajar langsung. Itu namanya otopsi anatomi. Nah, itu otopsi dalam rangka belajar. Itu dari mana sumbernya? Kalau ada orang meninggal tidak dikenal, kita periksa sama forensik, dikirim sama polisi nih, dia bilang ketemu gembel di jalan. Kita periksa tidak ada luka, tidak ada keracunan, berarti aman kan? Kan ada 2, satu dikubur, satunya lagi kita minta. Kalau kami biasanya kita minta ke polisi, Pak, ini nggak ada apa-apa nih Pak, bukan kriminal. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Dikirimlah sama kita, di over ke anatomi, direndam 1 tahun. 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun kalau keluarganya ada, ketemu keluarga, dibalikin keluarga. Tapi kalau enggak, ya kita pakai buat praktikum. Itulah yang adalah guru-guru kita. Betul sekali. Kebayang nggak? Tanpa mereka kita nggak bisa pintar. Betul sekali. Setuju sekali, Dokter. Itu otopsi anatomi. Yang kedua, otopsi klinik itu dilakukan oleh bagian PA, patologi anatomi. Nah, waktu saya belajar di luar negeri, saya baru ngerti benar yang namanya otopsi klinik, karena setiap hari itu ada. Jadi begini, ada orang masuk ke rumah sakit, mati karena sakit, tipes, diobatin sama obat ini, ternyata mati juga. Loh, kenapa kok antibiotik tidak efektif gitu? Terus misalnya ada atau penyakit yang mereka tidak tahu, ini penyakitnya apa sih?
Itu misalnya cantik HIV di awal-awal, COVID, orang gimana tahu COVID bisa kena gitu. Itu adalah otopsi klinik. Otopsi klinik. Bukan urusan kriminal. Nah, jadi kalau otopsi klinik beda. Otopsi klinik kalau ada kasus seperti itu, dokternya yang minta ke keluarga. Saya mau melakukan pemeriksaan supaya saya dapat pengetahuan baru supaya saya bisa aplikasikan ke orang lain. Nah, saya terkenang dengan satu senior saya di sini. Dia itu waktu saya kelas 1, dia kelas 3. Dr. Sukwan Handali. Itu dia dokter top tuh di Amerika. Dia di CDC kerjanya sekarang. Dia waktu mahasiswa tuh orangnya pintar banget. Nah, gini dia PTT intensif lah di Papua. Nah, di Papua itu orang kan suka namanya pesta ubi. Betul. Pesta ubi. Hasil kebun gitu ya. Nah, itu mereka untuk makan-makan tuh mereka gali tanah. Di tanah itu dikasih daun pisang. Kasih bara api, daun pisang, kasih ubi, daun pisang, api, daging babi, gitu-gitu. Terus dilapis-lapis sampai, nah sambil itu kan dia panas tuh, sampai matang. Selesai dia nari-nari di api unggun, makan ubi dan makan babi. Nah itu yang mereka lakukan. Nah sekali waktu dia baru datang di Papua sana, di Tiom kalau nggak salah, di sana nanti ada orang yang besok pagi itu tuh pasti banyak orang yang datang ke puskesmas dengan luka bakar. Banyak yang begitu. Luka bakar. Udah gitu ada yang mati masalahnya, meninggal. Terus dia tanya kan, ini ada apaan selalu begini habis pesta ubi? Karena ada fenomena berarti ya dok ya itu ya. Itu. Tapi dia benar-benar hebat tuh. Terus dia bilang, gitu. Ya nggak tahu lah kayak gini mah biasa dok di sini katanya. Pada anak muda 30-an. Biasa dok. Dia bilang, terus dia pikir otopsi klinik. Ya. Langsung dia panggil ibunya. Bu, anak ibu mau nggak jadi pahlawan? Ibunya kan kaget. Kan kalau anak ibu meninggal kan yang kenal nanti pasti cuma berapa puluh orang di sini. Begitu 3 tahun nih orang pada lupa. Tapi kalau dia jadi pahlawan, dia akan ingat selama-lamanya. Bagaimana caranya dok? Ibu izinkan saya otopsi. Atas izin ibu. Kalau di otopsi saya tahu apa sebabnya. Nanti saya bisa ngobatin orang, dia bilang. Atas dasar itu supaya hal ini nggak terulang lagi untuk masyarakat. Di otopsi. Apa yang ketemu? Apa itu dok yang ketemu di otopsi? Yang sangat mencolok adalah otaknya bolong-bolong. Bolong-bolong kayak sepon-sepon gitu loh. Bolong-bolong. Bolong-bolong di otak cuma ada 2 kan? Penyakit sapi gila, Creutzfeldt-Jakob itu. Sama satu lagi Taenia solium. Berarti kemungkinan dari situ ya dok ya? Kan Taenia solium buktinya dari mana? Tinja. Tinjanya diperiksa, ketemu adalah cacing pita. Babi. Iya, pada babinya. Udah gitu, dia lakukan. Dia udah tahu kan sebabnya. Udah lah dibalikin, dikubur. Habis itu besok di puskesmas dia buka pemeriksaan tinja. Ternyata 80% lebih ternyata positif Taenia solium. Itulah. Habis begitu dia lakukan terapi terhadap Taenia solium. Dan dia bikin aturan di puskesmas saya, kalau kamu nggak mau periksa, kamu nggak boleh berobat. Nah, itu otopsi klinik. Nah, itu ada dasarnya, namanya PP 18 tahun 81 tentang otopsi anatomi, otopsi klinik dan transplantasi organ. Itu ada peraturan pemerintahnya, undang-undangnya. Nah, di situ dikatakan bahwa untuk yang 2 itu kalau nggak dikenal itu izin dari aparat yang berwenang. Kalau yang dikenal ada keluarganya minta izin keluarga. Tapi kalau yang forensik tadi dasarnya adalah KUHAP. Dan bahkan kembali lagi ke yang forensik nih ya. Kalau polisi mau bilang harus otopsi atau mau periksa luar, ada orang yang menghalang-halangi, yang menghalang-halangi itu bisa kena pasal 222 dengan hukuman 9 bulan penjara. Sudah diatur juga ya dok sampai segitu. Karena dia tahu pasti ada yang mencegah kan. Satu lagi, kalau dokternya sendiri yang kagak mau gimana? Dokter bilang, aduh dok saya cuma dokter umum, nggak bisa otopsi, nggak bisa. Karena kalau kasusnya pidana bisa dihukum penjara 9 bulan dokternya. Jadi seorang dokter kalau diminta periksa dalam, dia tidak periksa dalam, karena malas atau apa, tanpa alasannya jelas, dia bisa kena penjara. Karena itu sudah diatur dalam itu kewajiban hukum. Dalam hukum kewajiban hukum ya dok ya, betul sekali. Berarti kita ketahui bahwa otopsi itu tidak hanya mungkin untuk mengungkap sesuatu kasus kriminal atau tidak, tapi ada otopsi anatomi, otopsi klinis dan juga otopsi forensik ya dok ya. Nah tadi saya bilang nih waktu otopsi klinik kan saya belajar di Jepangan ya di Kobe ya. Di sebelah sini forensik, sini klinik. Saya tuh suka ikut dua-dua.
Karena setiap hari itu pasti ada. Nah, cuman di Indonesia itu belum lazim dokter melakukan autopsi klinik. Iya. Padahal itu sebenarnya juga bisa dilakukan ya dok ya, sesuai contoh nyata tadi di Papua itu, bahwa ketika melakukan autopsi klinik ternyata mengetahui penyebabnya dan dilakukan juga akhirnya screening massal dan diketahui terapi yang tepat begitu ya dok ya. Jadi memang fungsinya tidak hanya untuk mengungkap suatu kematian yang tidak wajar mungkin, tapi juga ada kepentingan klinik untuk mendiagnosis serta tata laksana penyakit tertentu, karena kita juga tahu penyebabnya. Ya. Pengaruh profesor ada. Tahu nggak pengaruhnya apa? Apa itu dok? Autopsi klinik sering kali dilakukan pada waktu Profesor Sumamo Markam, spesialis saraf itu jadi kadep dan jadi staf pengajar di sini. Jadi begitu ada orang, kan tahu ya kalau di neurologi kadang-kadang periksanya ya neurologi aja, yang lain-lain dia kagak mau tahu. Begitu ada yang meninggal dalam perawatan, dia hubungi keluarga, autopsi, bawa ke forensik. Nah dia bawa lu seluruh PPDS saraf ke situ, lihat. Tuh, salahnya di mana? Iya. Bukan untuk menghukum PPDS, tetapi untuk mengajarkan pada mereka ini terjadi seperti ini karena begini. Ada nggak unsur kelalaian? Kalau ada, jangan lakukan itu gitu. Karena kadang-kadang misalnya orang trauma kapitis dia kesalah dalam mengatur posisi si pasien. Tunggu dia tersedak dan meninggal. Kan itu kan bisa dicegah sebenarnya. Dan itu diketahui dari otopsi atau pemeriksaan dalam itu tadi ya dok ya. Nah kebetulan Prof. Sumamo Markam itu temenan sama Prof. Arif Yudianto itu profesor saya. Dari situ, gue mau otopsi gitu. Jadi memang fungsinya tidak hanya untuk mengungkap sebuah kasus kriminal, tapi juga banyak sekali untuk media pembelajaran ataupun memang untuk kepentingan klinis dalam dunia kedokteran itu sendiri ya dok ya. Nah tadi menyambung juga mengenai bidang dokter itu adalah DNA forensik ya dok ya. Nah DNA forensik ini dalam kepentingannya untuk pengungkapan kasus kriminal ataupun kematian yang tak wajar itu sudah sejauh mana nih dok? Pengaplikasiannya itu sudah sangat jauh. Sebenarnya kita udah mulai RSCM ini adalah bagian forensik ya, sudah lakukan pemeriksaan DNA sejak tahun 95 sebenarnya. 95 saya lulus 96, 95 sudah periksa kita. Nah, pada waktu itu kasus yang diperiksa lumayan banyak pada waktu itu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh begini dalam pengungkapan kasus ya. Sekali waktu ada seorang perempuan dikirim ke kami di kasus pembunuhan. Di sini dijerat. Dijerat. Biasa kan dijerat, tapi waktu saya otopsi, waktu saya periksa luar, ada yang menarik, WTC ternyata. Tahu nggak buat WTC apa? Itu wanita tanpa celana. Jadi WTC kan dibom sama teroris kan. Ya kalau wanita tanpa celana pasti ada sesuatu, dia masih nona loh. Jadi karena gitu saya curiga, saya ambil swab vagina. Kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau ini dijerat ngapain iseng ke situ gitu loh. Iya, tapi harus dilakukan penyelidikan sampai semenyeluruh ya dok ya. Saya ambil swab, ketemu sperma banyak. Saya simpen aja swabnya. Saya nggak tahu nih ujungnya kemana. Udah. Terus udah gitu pada waktu otopsi saya lihat kukunya pada hitam. Dedenya apa kuku hitam? Satu jorok, ya kan jorok kan, garuk-garuk gak gunting kuku. Yang kedua, bekas nyakar orang. Saya gunting kukunya. Kasusnya udah jelas matinya karena dijerat. Tapi ada persetubuhan kan? Kirim ke keluarga, dikubur lah. 2 minggu kemudian polisi datang membawa seorang tersangka. Dia datang bawa tersangka, dok, ini tersangkanya dok. Terserah sama dokter diapain katanya. Oh begitu pak, kenapa pak? Ini tersangkanya dok. Tapi dia nggak ngaku. Kenapa nggak ngaku? Nggak ada saksi. Dia melakukannya nggak ada saksi kan, nggak ngaku. Dia sendiri nggak ngaku, nggak ada saksi. Iya betul. Nggak ada apa-apa. Terus dia bilang, ya masalahnya kita udah nggak tahu mau diapain kan, untuk menghadirkan orang jadi tersangka kan harus minimal dua alat bukti. Dia alat bukti betul. Dia bilang, dokter mau apain? Nah saya ingat sama kukunya nih. Saya bilang, pak, boleh nggak pak saya minta izin suruh dibuka bajunya? Dia pakai baju lengan panjang. Ada bekas cakaran. Dia bilang, kayaknya dia pak. Bagaimana dok caranya supaya bisa ketahuan? Udah, saya perlu ngambil darahnya. Terus katanya dia, saya ambil darahnya pak ya, dengan izin bapak nih. Ambil darah, harus mau kan? Saya mau ngambil darah, ambil 2 liter aja dok katanya. Terlalu banyak itu ya dok ya. 2 liter darah orang aja cuma 5 liter. 2 liter habis. Saya bilang enggak, saya perlu cuma 2 cc aja. Saya ambil, saya periksa DNA pada vagina, pada kuku, sama DNA dia sama persis. Nah atas dasar itu langsung dia ditekan polisi. Tuh kan
Sperma lu ada di dalam, dia ngaku. Udah 2, masuk penjara. Ya, berarti itu bukti yang tidak terbantahkan lagi ya. Nggak bisa, karena DNA yang saya periksa, DNA yang nggak mungkin ada pada orang lain. Iya, berarti ya ketertarikan dokter tadi terhadap misalnya dari awal sudah tahu tentang dunia detektif, lalu ingin belajar DNA, sekarang tinggal menyambungkan itu semuanya menjadi make sense gitu ya dok ya. Jadi, dan itu jadi tajam. Iya, betul tahu sekali. Nggak, kalau dulu sebelum ada DNA, kita periksa golongan darahnya nih, sperma ini golongan darahnya apa kan? Golongan darah ada pada cairan vagina kan? Iya, betul. Diperiksa mau golongan darahnya sama, tapi kan belum tentu dia. Iya. Yang golongan darah B misalnya, dia yang B kan banyak. Kalau DNA nggak bisa deh, DNA sekarang. Sudah sangat spesifik ya dok ya. Jadi memang teknologi DNA forensik ini untuk mengungkap suatu kasus kriminal itu sangat diperlukan ya sekarang ya dok ya. Dan tajam. Dan saya tuh kaget banget. Waktu itu kan saya presentasi di sini ya setelah dokter, karena itu pertama, jadi saya terangin, ngundang wartawan dan segala macam. Nggak lama kemudian pasien pertama saya dari mana toh? Dari Papua. Oh, kasus apa itu dok? Dari Papua dia datang. Ya dia kasus begitu, dia curiga anaknya karena anaknya nggak mirip sama dia. Oh. Kebayang nggak? Mereka sanggup bayar loh. Bukan soal sanggup bayar, tetapi juga masalah itu. Tapi ada satu kasus ya DNA ya, yang sampai sekarang tuh saya terus terang merinding. Merinding kenapa? Kebetulan kan saya sekolah hukum. Dan di dalam hukum itu belajarnya 3, hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Dan kebetulan hukum Islam saya juga bagus gitu. Oh gitu ya dok. Nah itu ternyata kepake. Jadi ceritanya gini. Bapak dari satu daerah di Jawa, di kota di Jawa, dia datang ke saya sama anaknya, bapak anaknya 26 tahun. Dia bilang gini, dok, saya mau periksa DNA dok. Ya terus anak saya mau kawin, berita bagusnya anak saya mau kawin 1 bulan lagi. Oke, saya bilang bagus pak, selamat, saya bilang. Ya tapi saya ini Muslim dok. Ya terus kenapa? Dari sejak dia lahir saya nggak yakin ini anak saya. Karena pada waktu istrinya hamil, sebelum hamil dia tuh sedang ngurus bisnis, bolak-balik keluar kota, dan dia dengar selentingan dari teman-temannya bahwa waktu dia pergi itu banyak ada laki-laki yang suka bertamu, dan dia nggak yakin. Kenapa bapak nggak permasalahkan dari dulu? Ya karena saya sayang banget sama istri saya. Saya sayang banget sama anak ini. Jadi bapak mau periksa buat apa? Istri bapak mana? Istri saya udah meninggal. Jadi anak ini 26 tahun, mau kawin lagi sebulan lagi, istri udah meninggal. Begini dok, saya Muslim, dan orang Muslim itu kan yang kalau nikah anak perempuan tuh harus jadi wali hakimnya kan si bapaknya. Betul. Kalau saya bukan bapak yang benar, berarti dia zina sama suaminya dok. Betul sekali. Dan itu saya nggak mau dia menanggung dosa itu, padahal dia nggak salah. Saya sih hasil DNA ini apapun itu nggak ada urusan, mas saya tetap sayang sama dia karena itu adalah anak saya yang saya sayangi sampai saat ini. Cuman saya baru tahu apakah saya punya hak apa enggak. Oke, Pak, itu konsultasi itu gunanya gitu ya. Saya bilang oke, Pak, anggap dia adalah memang anak bapak, tidak masalah kan? Tapi kalau bukan anak bapak tahu apa akibatnya? Ya tahu dok. Saya akan datangi supaya dicari wali hakim. Betul. Nah kalau wali hakim berarti keluarga pihak laki-lakinya kan, calon suaminya kan tahu kan kalau dia anak haram. Iya betul sekali. Belum tentu sana bisa terima loh pak. Ya nggak apa-apa dok, daripada dia zina katanya. Diperiksa waktu itu 3 minggu ya. Dengan segala konsekuensinya ya dok ya. Kan saya mesti kasih dong. Nah, sama aja kita periksa kalau positif apa kadang-kadang. Inform konsen ya dok ya. Udah gitu. Terus udah gitu datanglah 1 minggu sebelum nikah. Ya mohon maaf pak, saya udah ngecek berapa kali itu ternyata bukan anak bapak. Terus mereka nangisan tuh berdua. Bapaknya sekali lagi nekanin. Nah, aku percaya 100% sama dokter Jaya. Tetapi demi Allah, saya tidak bisa jadi wali hakim. Kalau gitu-gitu, dia nangis. Karena itu tadi ya dok ya. Konsekuensinya ke sana, yes, saya tidak tahu. Ya mungkin jadi, mungkin juga enggak, tergantung kebesaran si laki-laki kan. Kadang-kadang orang kan suka lihat bibit bobot ya. Saya nggak tahu lah, tapi whatever itu kita membuka sesuatu yang memang nggak terbuka gitu. Betul sekali dok. Jadi berarti kan dokter Jaya ini sehari-hari sudah pasti ya dok ya, banyak sekali berhadapan dengan kasus yang dilema begitu ya dok, seperti yang dokter sampaikan tadi. Bagaimana dok menghadapi berbagai macam dilema itu dok dalam mungkin untuk mengungkap kasus kriminal ataupun kasus-kasus yang lain begitu dok. Bagaimana cara dokter untuk menghadapi dilema etik itu, padahal secara kewajiban saya harus lakukan, tapi ada mungkin beberapa pihak yang tidak mau ataupun nanti akan mengandung konsekuensi yang tidak mengenakan begitu dok. Itu sudah dari awal udah saya pertimbangkan. Contoh ya, anak saya kebetulan dokter Ofjin, alumni sini juga. Nah dia itu adalah orang yang paling happy. Kenapa paling happy?
Kenapa? Karena kalau kamu pegang-pegang anak orang, perempuan, kamu di sue pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual, betul. Tapi kalau dokter obgyn diterima kasih kan sama suaminya kan? Iya, betul. Iya, karena membantu persalinan. Nah, dia begitu anaknya lahir, dok, anak saya lahir, terima kasih dong. Namanya siapa? Dokter A, dikasih namanya dokter A gitu loh. Kalau forensik itu yang meninggal itu orang habis dibunuh. Yang ngamuk banyak sekali. Ngamuk. Udah gitu kalau kita ngomong A, pasti ada yang dirugikan. Dia pasti akan benci sama kita. Asal tahu aja, waktu saya periksa DNA di sini di departemen forensik, istrinya dituduh selingkuh. Dia sih yakin, aku nggak selingkuh. Begitu ketemu ternyata bukan anaknya. Dia ngamuk, pecahin kaca. Saya ditunjuk, dokter bohong apa sih? Itu resiko. Itu resiko yang nggak begitu kelihatan. Yang kedua resiko, misalnya resiko ngadepi yang orang-orang lain, keluarga segala macam. Kamu pernah tahu nggak bagian forensik pernah diserbu oleh satu preman top Jakarta? Karena di sandera tuh bagian forensik 2 hari. Ya gara-gara dia nggak suka. Iya. Nah, itu bisa terjadi. Belum lagi yang namanya wartawan. Yang tadi kamu bilang ice call 2016. Tahu nggak? Waktu abis sidang itu kan saya ngomongnya beda sama orang lain. Abis begitu, di belakang ada orang yang mau nembak saya tuh. Serius. Ada orang yang kalau mau lihat aja YouTube-nya. YouTube pada waktu saya memberikan kesaksian tuh ada sekitar 2 jam, masih ada sampai sekarang. Di bagian akhir ada orang yang di center lagi diamanin sama polisi. Nah, bukan berarti tanpa resiko. Resiko banyak. Saya diteror sampai ke rumah segala macam. Ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok saya berani? Dan apakah itu beban nggak buat saya? Iya, itu bagaimana itu dok cara menghadapinya? Karena kan saya juga sebagai dokter umum itu juga pernah beberapa kali melakukan visum pada kematian tidak wajar atau ditemukan di tempat yang tidak seharusnya itu orang-orang tuh seperti banyak yang mendesak begitu loh dok. Sehingga kan kita juga memberikan laporan itu padahal harus seobjektif mungkin begitu ya dok. Nah itu bagaimana cara menghadapinya dok? Saya punya 2 guru hebat. Guru yang satu itu Dr. Abdul Munim Idris. Dia bilang begini, Jaya, saya kasih tahu kamu, yang harus kamu hadapi utama adalah wartawan. Karena kalau kamu ngomong A, sama wartawan bisa ditulis B. Kamu ngomong ini jangan dikasih tahu juga. Makanya dia bilang, wartawan itu punya seperti pisau, bisa dipakai buat baik, bisa dipakai buat jahat. Jadi wartawan itu temenan aja. Kamu ngobrol sama wartawan, kamu sendiri dari kasus ini kamu dapat informasi apa? Terus kamu kasih informasi, tapi begini ya, sama saya ada perjanjiannya. Ada poin-poin yang saya bilang kamu nggak boleh keluarkan di media kamu. Ngomong begini, ini kamu tahu ya, ini nggak boleh diomongin, nggak boleh diomongin. Kalau kamu sampai ngomong seumur hidup saya nggak mau diwawancara sama kamu. Buat dia kan kerjaan kan, pekerjaannya dia, mungkin kan. Nah dia bikin itu, makanya dia tuh kalau itu dia bilang, ini gue nggak berani ngomong, ada gini-gini. Tapi dia ngomong ke wartawan, itu ke wartawan. Nah ke orang lain. Saya tanya ke Prof. Arif, itu si Prof. Forensik itu. Saya tanya gini, Prof, bagaimana caranya kita bisa berlaku lurus dan berani sebagai seorang dokter forensik? Dia bilang begini, pertama, kamu kan memilih forensik, itu udah resiko, sama aja kayak memilih dokter. Setiap suntikan kan bisa bikin syok kan? Ya udah melekat pada profesi ya. Kamu harus jalani, cuman kamu harus kurangi resikonya. Bagaimana caranya? 1. Dia bilang baca seumur hidup. Apa maksudnya? Kamu kan punya waktu 24 jam. 8 jam kamu tidur, 8 jam kamu kerja, 8 jam lagi kan nganggur. Jangan nonton WA doang, dia bilang. Jadi pakai 1 jam untuk baca literatur. Anggap aja, dia bilang baca ya, saya nggak suruh kamu belajar, baca pengetahuan yang positif. Kalau kamu bodoh aja, 30% masuk, setahun lagi kamu lebih pintar. Nah kalau kamu pintar, kamu bisa hadapi semua orang. Itu 1. Yang kedua, dia bilang, kamu harus bicara yang benar, dan yang benar. 3 kali. Kenapa? Karena dia bilang, kamu bicara yang benar, tapi kapan kamu bisa bicara yang benar, dan yang benar? Karena kamu punya pengetahuan. Kamu punya pengalaman. Carilah pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, ingatlah sumpah dokter. Dokter itu kan sumpahnya apa? Akan mengatakan yang benar kan? Mengatakan yang benar. Ya udah. Nah, waktu kamu ke pengadilan, apa yang dilakukan? Kalau kamu bersumpah, kalau yang Islam ditaruh Al-Quran di sini, kamu bersini. Kalau yang Kristen ditaruh Alkitab di sini, tangan di sini. Berani kamu bohongi Tuhan. Betul. Yang berikutnya dia bilang, kamu tahu nggak? Kalau kamu di situ, kamu udah jadi public figure, kamu akan di center sama media. Betul.
Kalau media udah nulis, nggak bisa dihapus loh. Ya, apalagi betul. sekarang medsos. Jejak digital ya dok ya. Nggak bisa. Dia bilang. Dan satu lagi, kamu adalah guru. Murid kamu S1, S2, S3. Dan mereka tuh tahu loh kalau kamu bohong. Karena omongan kamu nggak sama seperti yang diajarkan. Iya betul sekali. Sejawat kamu tahu, guru kamu tahu. Dan satu lagi, kamu nanti kalau udah pensiun mau berdiri tegak, apa kamu nunduk? Kamu nunduk karena kamu malu sama diri sendiri. Kamu pernah bohong. Kamu pernah buat salah. Tapi kalau kamu pernah buat salah, kamu begini. Nah sekarang gimana Prof? Kalau misalnya kita diancam di itu, dia bilang begini, tidak ada selembar rambut pun kamu yang akan jatuh kalau Tuhan gak ngizinin. Betul sekali. Nah dia ngomong gitu. Saya bilang, iya juga. Jadi kita nggak perlu bodyguard, nggak usah, dia bilang. Yang di atas tuh jauh lebih kuasa. Berlakukan tabur tuai. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Selama yang dikatakan adalah benar ya dok ya. Nah satu yang dia bilang kunci. Dokter harus imparsial. Kita tidak punya kewajiban membela sana, bela sini. Omonglah sesuai dengan bidangnya. Kalau kita dokter, omong kedokteran. Even misalnya saya dokter, ditanya, ini anaknya masalah sih, saya bilang lahir mati udah berapa lama matinya? Nah itu kan kewenangan saya walaupun saya dokter kan. Dia bilang tanya aja ahli neonatologi. Betul nggak? Betul. Ya kayak gitu. Jangan pernah masuk ke bidang orang. Berarti dalam kedokteran forensik ini selain belajar untuk mengenai bidang kedokterannya juga harus tahu tentang medico legalnya tadi ya dok ya. Karena seperti kita ketahui tadi disampaikan di awal juga bahwa ilmu forensik ini kan untuk bagian dari perlengkapan dari peradilan begitu dok, sehingga sebagai dokter pun juga dokter umum tuh sebenarnya juga harus belajar tentang medico legal ya dok ya. Kenapa? Masalahnya begini, kalau di luar negeri waktu saya di Jepang itu yang ngerjain otopsi itu cuma dokter forensik. Karena dokter di sana banyak, yang dokter forensik juga banyak. Di sini kita punya penduduk 285 juta, dokter forensiknya 200. Itu pun mereka pada berkumpul di tempat center-center pendidikan. Nah artinya kan nggak mungkin ada orang mati meninggal di provinsi A yang dokter forensiknya cuma satu, dia harus cawe-cawe itunya dokternya harus ke sana atau mayat dibawa kan ribet. Makanya dokter umum di Indonesia itu punya kemampuan lebih, mereka boleh melakukan otopsi dan bahkan diwajibkan. Kalau di perintah polisi dia harus lakukan karena biar gimana dia lebih pintar daripada orang awam. Iya betul sekali dok, setuju sekali ya, karena jadi sobat sehat RSCM nih sebagai tentunya sejawat dokter umum juga harus mengetahui dasar-dasar forensik paling tidak ya dok, dan juga medico legal, karena zaman sekarang ini jika kita tidak melek hukum ya dok ya, apalagi dokter mungkin sudah berpengalaman mengikuti peradilan itu, apabila kita salah satu kata ataupun kata yang kita bicarakan tidak tepat, itu akan menjadi masalah begitu kan ya dok ya? Iya betul. Jadi makanya tadi juga dokter Jaya ini belajar tentang hukum karena harus mendalami sampai dengan detail ya dok ya, karena jika di peradilan yang sudah saya tahu dalam ketika saya pada sastra forensik itu, jangan asal berbicara gitu, dan kata-kata dalam hukum itu berbeda dengan kata-kata yang kita ungkapkan sehari-hari gitu ya dok ya. Nah soalnya gini ya, waktu saya belajar hukum saya tuh suka heran di kedokteran kan kita sekali ngajar dulu sih, pengalaman saya nggak tahu sekarang ya. Kalau ada dosen ngajar, di sini ada teman saya ngegambar, jadi nyoret-nyoret gambar tuh. Yang satu nyatet, yang satu ngedengerin. Nanti kita bergabung, kita ngomongin. Jadi tiga jadi satu. Di Fakultas Hukum nggak begitu. Ada satu pasal itu bisa dibahas 2 SKS. Betul sekali. Karena itu dipotong-potong. Misalnya contoh gini ya, dipotong-potong misalnya ada anak anjing. Ada anak anjing, jadi kan lain. Betul. Nah, itu orang hukum tafsirnya lain jadi, ya dok ya. Kita punya. Nah saya belajar hukum tuh saya jadi excited. Saya bilang ternyata beda ya gitu. Jadi karena memang dokter juga sudah belajar forensik dan medico legal, dan dokter perdalam lagi ilmu hukum secara umum gitu ya dok ya. Itu juga bukan ini juga. Saya tuh gabung di World Association of Medical Law. Udah gitu saya tuh adalah konsultan hakim di Den Haag. International Criminal Court. Jadi saya tuh sekolah hukumnya itu bukan sekolah hukum. Saya sekolah hukum ngedalami hukum kesehatan. Saya ngajar di Fakultas Hukum. S1 S2. Jadi tentang hukum kesehatan. Itu. Terus ya saya kayak begitulah. Sampai ke internasional pun saya pakai hukumnya, bukan cuman. Dan asal tahu aja yang jadi presiden WAML, World Association of Medical Law, law tuh ya, medical law, itu dokter forensik. Profesor Thomas Noguchi dari Amerika yang
usianya sudah 95 tahun dan dia dokter forensik. Iya, karena jadi yang ngetuain hukum itu bukan forensik. Iya, karena memang ilmu pengetahuan sudah lebih kompleks gitu ya dok, yang dan juga dengan pengalamannya menangani kasus-kasus pasti sudah lebih banyak lagi analisisnya begitu ya dok. Nah beliau itu tuh si Prof. Thomas Noguchi, dia yang otopsi JFK sama Marilyn Monroe. Iya kasusnya. Jadi yang orang-orang besar-besar ini dia yang otopsi. Ya. Jadi kasus-kasus besar yang sudah ditangani menjadikan itu seperti sebuah pencapaian gitu ya dok ya, karena bisa mengungkap kasus itu juga dengan tetap independen begitu ya dok ya. Iya. Dan itu prinsipnya ya kalau kedokteran forensik di mana-mana semua sama. Jadi kalau saya ngomong gitu, saya habis kasus itu ya habis di pengadilan, saya berapa bulan kemudian ketemu dengan berbagai macam presiden dari macam-macam organisasi forensik internasional ya. Ada yang internasional, ahli antropologi, ahli toksikologi, presiden-presiden. Saya ngomong mengenai kasus itu, dia bilang, I agree with you 100% katanya. Karena bukan apa ya, saya ngomong ya begitulah. Dogmanya kayak begitu ya. Udah ya lu ngomong bener. Jadi dia bilang nggak usah pedulin yang lain. Ya, yang penting tetap berpegang pada apa yang telah dilakukan dan sudah dikerjakan begitu ya dok ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Ya begitu dokter. Nah sebelum kita akhiri podcast pada episode kali ini, mungkin Dokter Jaya ada yang ingin disampaikan kepada sobat RSCM mengenai peran ilmu forensik dalam pengungkapan kasus kriminal ini dok. Silakan. Ya mungkin gini ya, untuk teman-teman adik-adik sejauh-sejauh sekalian, namanya dunia kedokteran sama dunia hukum itu sebenarnya saudara kembar. Begitu ada manusia, ada ilmu kedokteran. Betul. Ya walaupun bentuknya tabib apa dukun atau apa gitu ya, tapi sama juga begitu ada dua orang di situ mulai ada aturan hukum. Di situ rumah kamu, di sini rumah saya. Kalau kita jalan sebelah kiri, kalau satu jalan kiri, satu jalan kanan, tabrakan pasti, ya kan? Nah, makanya sebagai dokter itu adalah satu yang saya lihat adalah satu profesi yang dalam arti kata kita nggak bisa lepas dari kedokteran karena itu tentang manusia yang sama gitu. Jadi artinya jangan alergi dengan hukum. Kalau ada kesempatan untuk baca aja, nggak usah dipelajari, dibaca aja. So yang ngerti, karena ada banyak sekali aspek hukum yang melibatkan dokter, yang gitu kita kenal sebagai hukum kesehatan. Itu bagian kecil dari ilmu hukum, itu yang mendalami mengenai hubungan dokter pasien. Dan kalau kita kuasai itu, mudah-mudahan kita semua bisa berpraktek dengan aman. Karena ketidaktahuan itulah yang menjadi celah buat orang-orang yang bukan dokter itu untuk membuat dokter itu menjadi tersangka bahkan. Ya kalau salah, ya karena ketidaktahuan. Misalnya saya kasih contoh ya soal jenazah ini. Kalau seorang dokter, dia udah yakin ini mati wajar, dia kasih surat kematian, dia tidak salah. Tapi begitu dia tahu ini tidak wajar, dikasih surat kematian, itu jadi salah. Ya bisa di BAP bang polisi. Betul sekali. Nah itu contoh, ada beberapa hal. Jadi ya mesti tahulah sedikit-sedikit gitu. Gitu. Berarti pesan dari Dokter Jaya adalah sebagai tenaga kesehatan, dokter khususnya tidak terbatas dokter spesialis atau dokter umum, kita juga harus melek hukum ya dok ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali kemungkinan kasus-kasus yang akan terjadi, sehingga kita juga harus bisa melindungi diri kita sendiri dalam berpraktik dengan tahu hukum ataupun aturan mengenai hukum kedokteran dan hukum kesehatan di Indonesia. At least baca kode etik kedokteran Indonesia sama hukum kesehatan. At least itu harus dibaca karena itu ngatur kita gitu, di mana yang boleh, mana yang enggak. Baik, terima kasih Dokter Jaya atas pesan-pesannya dan juga cerita-cerita serunya tadi selama berkiprah sebagai dokter forensik. Itu sangat membuka sekali bagi Sobat Sehat RSCM bahwa dunia forensik tidak hanya melulu tentang mengungkap kasus kematian, tapi di sisi lain banyak sekali fungsi dari kedokteran forensik ini untuk ilmu pengetahuan, bahkan untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Baik, terima kasih Dokter Jaya telah hadir pada podcast Cipta Mangunkusumo kali ini. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya dok ya. Oke, terima kasih. Ya, baiklah itu tadi Sobat Sehat RSCM, podcast Cipta Mangunkusumo, penguapan misteri kematian, peran ilmu forensik dalam penyelidikan kasus kriminal. Saya Dr. Tommy Pratomo, sampai jumpa lagi dalam podcast Cipta Mangunkusumo selanjutnya. Salam sehat selalu.